warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan sekolah yang sampai hari ini masih dalam bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini kita sudah mencapai ujung atau hampir penutupan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah agar kita mampu menyelesaikan beberapa macam kegiatan kita di sekolah, sehingga nanti kita akan menjelang libur. Nah, hari ini anak-anak, Pak Sofyan akan membawakan sebuah ide pendapat tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Ayo, ada yang tahu? Wirausaha. Ada imbuhan ke dan an, jadinya kewirausahaan. Wirausaha. Kalau ini bila lagi menjadi wira dan usaha. Ayo, ada yang tahu wirausaha apa? Wirausaha. Cita-cita kalian apa? Kelak di kemudian hari. Mulai dari Irma misalnya, apa? Guru. Guru apakah termasuk wirausaha atau wirausaha? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak berusaha. Kalau ini Ketut ya? Ketut apa cita-citanya? Guru juga. Kemudian Rehan. Coba dipikirkan sejenak ya. Mungkin kita lewati dulu. Kalau lagi ditanya lagi, dipikirkan dulu. Dipikirkan lagi. Yuk. Start atau kembali gitu ya. Oke. Terus usahakan ada satu cita-cita, dipikirkan dulu sejenak ya. Beberapa menit. Ayo sekarang Ibran. Cita-citanya di depan. Boleh cita-cita kalian itu setinggi langit. Apa itu setinggi langit? Setinggi-tingginya sudah, menurut kalian cita-cita yang paling tinggi itu apa? Ayo, apa Ibran? Guru. Iya, kalau Kevin pemain sepak bola. Tadi Kiai, apakah itu seorang wirausaha? Tidak. Pemain sepak bola termasuk wirausaha? Kemudian Mila apa? Dokter apa juga termasuk wirausaha? Terus pramugari apakah juga termasuk wirausaha? Kewirausahaan? Tidak. Kenapa? Tidak tahu. Iya. Terus apa yang termasuk kewirausahaan itu keluar? Bukan. Ya. Diberi waktu 5 menit dari sekarang. Itu masih ada antri ya, 1, 2, kita yang belum. Yuk sekarang ini pengusaha. Coba lebih detail lagi, pengusaha apa kira-kira? Dapatnya dulu, yang penting pengusaha dulu ya. Terus dokter. Terus polwan, guru, dokter, dokter juga. Nah sekarang ke yang belum. Yuk apa? Pengusaha. Pengusaha sukses. Pemilik. Oh berarti seorang manajer. Iya. Direktur dan direktur utama. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Dari semua cita-cita
tadi yang termasuk kewirausahaan? Pengusaha juga ini ya. Ya, 1, 2, 3 itu juga apa tadi? Sebuah pemilik pabrik. Ini pabrik apa kira-kira orang? Minyak, Coca-Cola, teh halal. Coca-Cola. Oke. Nah, berarti yang termasuk kewirausahaan tadi yang mereka ini ya, yang pengusaha-pengusaha. Pasukan bertanya kepada yang ingin jadi pengusaha sukses. Ingin jadi pengusaha. Bagaimana langkah kalian untuk menjadi seorang pengusaha? Ya, langkah konkretnya bagaimana? Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Coba kita lebih mengkerucutkan lagi. Pengusaha di bidang apa dulu? Pengusaha di bidang apa? Maksudnya contohkan kalau sebuah usaha itu bisa dari tekstil atau kain, dia bisa dari usaha apa namanya, bahan-bahan bangunan, bisa dari apa, bahan-bahan makanan, pengusaha di bidang bahan-bahan makanan tadi yang masih mentah, bahan makanan yang sudah makanan yang sudah dari usaha, dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba perolehan apa kira-kira? Pengusaha di bidang apa? Montir. Boleh ya. Nah, coba kita cari di sekitar kita. Di sekitar kita ini apakah ada seorang pengusaha? Ya, ada. Contohnya siapa? Ibunya? Hani. Tahu kalian Hani? Apa usahanya di situ? Jual emas. Kalau berarti pengusaha? Oke. Yang lain ada lagi pengusaha di sekitar kita. Apa lagi di sekitar kita? Ayo. Ayo satu lagi yang banyak-banyak sudah, agar mampu memberikan contoh pada kalian. Usaha apa yang ada di sekitar kita? Toko apa itu? Toko kelontong kayak namanya burung ini? Atau toko apa lagi? Serbaguna. Ya boleh. Jangan jauh-jauh sudah ya. Di sekitar kita di timur sana juga ada banyak pabrik ya. Banyak pengusaha itu juga bisa dikatakan sebagai pengusaha. Atau juga seorang pengusaha penjual makanan. Nah, ada nggak penjual makanan di sekitar kita? Pak? Banyak sekali. Maksudnya kemarin kebetulan lewat kita sudah kegiatan takjil ya, pembagian takjil di SD1. Lewat ke barat ternyata di Salon Mutiara. Rupanya ada juga dia menjual makanan kue-kue ya, kue-kue. Dan itu juga merupakan termasuk usaha. Dia juga disebut sebagai pengusaha dalam skala besar. Usaha kewirausahaan juga dalam bisa kapasitas yang kecil seperti itu tadi. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah lapangan pekerjaan bagi kalian, menciptakan sebuah lapangan kerja baru. Coba kita pikir bersama-sama. Seorang guru, apakah dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan orang lain? Guru, apakah dia mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain? Guru.
Bisa mengajar? Bagaimana cara? Ya. Dia kan sedang ngajar murid-muridnya. Apakah dia bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain dan bisa menggaji orang lain juga? Bisa tidak? Kemungkinan kecil bisa. Contohnya dia di rumahnya mengadakan apa? Membuka les, ya kan? Dan yang mengajar bukan dia sendiri, tapi dia mencoba untuk mempekerjakan orang lain. Tapi harus yang kompeten, dia digaji sekian. Berarti dia sudah menggaji orang tersebut, membuka lapangan pekerjaan. Tapi apakah dengan menggaji itu dia kemudian dapat keuntungan? Bisa jadi ya, tapi masih kecil kemungkinan itu. Kemudian juga kepada apa tadi? Kiai, apakah dia bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain? Seorang polisi, seorang dokter, apakah dia bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain? Kalau dokter sih mungkin masih bisa mencari asisten pribadi untuk bukan mencatat, bisa, tapi dalam jumlah kecil. Yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan adalah seorang pengusaha. Guru dia hanya jadi pegawai di kantornya. Polisi hanya jadi pegawai juga di kantornya. Dokter juga hanya jadi pegawai di kantornya. Rumah sakitnya. Di atasnya masih ada pimpinannya. Guru ada kepala sekolah. Polisi ada kepala kepolisiannya. Dokter juga ada kepala dokternya. Tapi kalau seorang pengusaha, wirausahawan, siapa yang menjadi bosnya? Saya sendiri. Saya sendiri, tepat sekali ya. Tepat sekali. Selain itu dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa merekrut beberapa tenaga kerja, bahkan sampai banyak tenaga kerja. Dari situlah kita pentingnya sebuah wirausaha. Kewirausahaan itu penting, dan oleh karena itu mari sejak dini, sejak sekarang kalian pupuk diri kalian, ubah mindset kalian. Jangan hanya berbondong-bondong ingin menjadi seorang pegawai, ingin menjadi seorang pekerja saja. Ubah mindset kita untuk menjadi seorang bos, pemilik berusaha. Nasibnya orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya ijazah mereka itu. Kerja paket. Mereka nanti akan mengalami pengangguran. Disitulah pentingnya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, oleh karena itu sebuah kewirausahaan akan ditumbuhkan dalam proses kegiatan kali ini. Pak Sofyan akan menyampaikan hal ini kepada kalian tentang kewirausahaan, dimulai dari contoh terkecil yang ada di sekolah. Di sekolah kita ini, Pak Sofyan ingin kalian menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Salah satu contohnya, Pak Sofyan sudah mereng-reng membuat sebuah program yang namanya apa? Salsa. Apa itu salsa? Singkatan dari satu kelas, satu Meja. satu kelas, satu Meja. Ini hanya sebuah akronim atau singkatan, ya. Satu kelas, satu Meja. Apa itu satu kelas, satu meja? Pak Sofyan harapkan di beberapa kelas nanti akan ada satu meja per kelasnya. Ya sebetulnya yang dimaksud satu meja itu bukan pas satu meja kecil seperti ini. Nah, ini bisa juga digabung dengan meja yang lain.
satu kelas satu meja itu, satu kelas di depannya ada satu meja yang menjajakan beberapa macam produk. Nah, kebetulan mari Pak Sofyan akan ajak kalian untuk berwirausaha. Kira-kira produk-produk apa yang akan kalian Jual. seperti itu, baik itu berupa terserah Anda. Nah, mari kita berusaha untuk saling berdiskusi ya. Kira-kira menurut kalian apa yang enak untuk dijajakan bersama teman-temannya? Baik, Pak Sofyan akan tanyakan kepada kalian. Menurut kalian kira-kira produk-produk apa yang cocok untuk dipasarkan di sekolah kita ini? Yo. Hah? Apa namanya? Jajan atau kue? Oke, kue apa kira-kira? Kue ya, pokoknya yang pertama kue. Oke, terima kasih dari Rehan. Terus apa lagi kira-kira menurut kalian? Alat tulis. Ya. Terus apa lagi? Ya kan termasuk tidak? Alat tulis. Alat tulis termasuk alat tulis ya, termasuk alat tulis. Apa ada lagi? Ini termasuk makanan ya. Semua jenis makanan. Ini kemudian ada minuman. Ada lagi yang menurut kalian cocok untuk dijajakan di sekolah kita? Yo. Hah? Semua ada di alat tulis. Nanti dari beberapa macam contoh-contoh ini kita akan mengerucutkan menjadi satu jenis produk, tapi nanti divariasikan produknya. Ayo, apa lagi? Yang kira-kira cocok untuk dipasarkan di sekolah. Ini dalam rangka melatih untuk berwirausaha. Kira-kira setuju enggak? Ini akan membangkitkan gairah kalian untuk berwirausaha. Buah-buahan termasuk makanan ya? Termasuk makanan. Sudah. Ada lagi? Kita bedakan saja sudah ya buah-buahan, karena kalau makanan kan berupa makanan apa ya? Buah-buahan. Apakah sudah cukup? Baik. Kalau dirasa sudah cukup, dari keempat-empatnya ini, yuk kita sepakati yang mana yang akan kita ambil. Makanan, angkat tangan. Makanan. 1, 2, 3. Oke. 3 orang. Yang akan tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang di rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang buah-buahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Lebih banyak ya. 10 kayaknya ya. Baik. Kira-kira menurut kalian buah-buahan di sini apa yang akan kalian buah-buah apa? Pokoknya beberapa jenis buah-buahan. Begitu ya? Apa juga? Sebelum kita menentukan apa saja yang akan dijual, yang buah-buahnya, kita harus melihat kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kota. Ya. Nah, untuk
untuk melakukan proses penjualan seperti itu, apa saja yang kita butuhkan? Uang. Pertama, uang. Tempat. Uang berarti kita harus memiliki modal. Itu yang dinamakan dengan aset ya, aset finansial berupa modal. Yang kedua apa lagi yang dibutuhkan? Pintar. Itu aset lingkungan namanya. Aset lingkungan berupa tempat. Bahan. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Sudah ada uangnya, sudah ada tempatnya. Apakah sudah tercipta? Apa lagi? Barangnya. Aset barang. Ya, aset barang lah. Kemudian apa lagi? Sudah ada modalnya, sudah ada tempatnya, sudah ada barangnya. Apakah harga jelas? Sudah jelas harganya sudah ada. Sudah ada modal, sudah ada tempat, sudah ada barang. Apakah sudah bisa terjual? Apa yang dia jual? Poster yang menarik. Ini bisa masuk ke sini, bisa ya. Nanti akan didekorasi tempatnya. Akan disediakan poster-poster dan sebagainya. Maka selanjutnya dia, apa lagi? Sudah? Apakah sudah ini belum? Alat timbangan masih termasuk barang, masih barang ya. Termasuk aset barang. Ya termasuk barang. Ayo, apa lagi kira-kira? Coba kita pikirkan. Modalnya sudah ada, uangnya sudah ada, terus tempatnya juga sudah ada, barangnya juga sudah ada. Ayo, apa yang kurang masih? Apakah ini bisa jalan sendiri? Modalnya? Apa? Orangnya manusia. Aset manusia. Iya, pinter. Kalau ada orangnya apa bisa? Gak bisa dijual. Manusia ini termasuk penjualnya dan juga pembelinya. Ini termasuk aset manusia. Ada yang beli di mana nanti? Tidak ada yang menjual. Akan jalan sendiri. Nah, kira. Ya. Nah, sekarang dari aset finansial yang pertama, kira-kira modalnya dari mana? Patungan atau iurannya itu disesuaikan dengan jumlah dengan barang yang akan dibeli. Oh, dijual. Kita harus tentukan dulu apa yang barang yang mau dijual, jumlahnya berapa dan jumlah anggotanya berapa. Gitu. 2, 3, 4, 5 orang. Per kelas beda-beda ya. Diusahakan beda, satu kelas beda barangnya dengan kelas yang lain seperti itu. Nah, terus bagus. Bisa iuran ya. Kemudian aset lingkungan. Kelas, bagus. Apalagi di dalam kelas itu ada apa saja? Ada mejanya, pinter. Ada kursinya. Ada apa lagi? Kipas kalau sumuk, ya. Terus mejanya apakah cukup meja gitu saja? Ada taplaknya.
Terus setelah itu Aset barang. Sudah. aset barang apa saja? Timbangan. Plastik. Plastik dan lain. Lanjut ke manusia. Siapa saja manusianya? Yang penjualnya itu siapa? Saya itu siapa? Elita itu seorang apa di sini? Bukan manusia. Tapi seorang apa kedudukan kalian di sini? Kedudukan kalian di sini apa? Di sekolah ini? Siswa. Ini dia. Ada siswanya. Terus apa lagi? Guru. Siapa lagi? Pembelinya itu siapa saja? Ya guru sudah. Warga sekitar. Teman-temannya tadi termasuk siswa sudah, ya. Terus ada lagi nggak sih? Apa lagi? Guru sudah ada, siswa sudah ada. Warga sekitar ada. Satpam bisa masuk. Kepala sekolah. Sudah cukup? Seperti itu ya. Nah, jadi itu nanti dengan semua aset-aset ini kita akan dapat mampu menciptakan sebuah usaha dari hal-hal yang terkecil. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan pada diri kita untuk gemar berusaha, berwirausaha. Dari hal-hal yang terkecil ini untuk sendiri, kalau ini berupa buah-buahan, mungkin kalian masih bisa berkreasi. Bisa nggak berkreasi buah itu? Bisa. Diapakan biasanya buah-buahan itu? Bisa dibuat salad, bentuk-bentuk. Makanan bukan buah. Kalau buah-buahan hanya fokus pada satu buah-buahan, mungkin hanya dibentuk apa ya? Tadi dikreasikan saja modelnya bagaimana buah-buahan itu, ya kan? Tapi kalau kalian misalnya memilih yang lain sepertinya makanan kan itu bisa berkreasi kalian. Bisa berupa makanan basah, kue itu terbuat dari apa? Kalian pasti nanti akan berkreasi ya. Oh, saya mau jual apa? Cilok, mau jual pentol, mau jual apa? Kue apa? Yang dari bahan ini. Nah, pasti kalian akan lebih bervariasi, berkreasi. Nah, juga nanti perlu dipikirkan bagaimana pemasarannya, ya. Dalam hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut bagian pemasaran dan lain sebagainya, harganya berapa dalam tahap yang selanjutnya. Demikian, ini tahap awal yang bisa. Baik anak-anak, demikianlah tahap awal proses berwirausaha ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran seperti apa usaha apa yang ingin dijalankan di sekolah kita untuk tahap awal ini. Mudah-mudahan hal ini kalian bisa menjadi punya gambaran sudah setelah ini ya. Dan untuk masalah harga, bagaimana pemasarannya akan dibahas lebih lanjut di tahap selanjutnya ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada, sudah paham semua sudah? Ya, terima kasih atas waktunya kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura ingin menjelaskan tentang peristiwa yang saya dan teman-teman saya alami tentang wawasan kewirausahaan. Tadi saya dan teman-teman dapat wawasan kewirausahaan dari Pak Sofyan. Saya dan teman-teman menyimak dan mendengarkan dengan baik. Saya dan teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Sofyan. Dan tadi Pak Sofyan ingin kami duduk dengan nyaman agar bisa mendengarkan dengan baik. Sekian, terima kasih. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan perasaan saya tentang wawasan yang diberikan Pak Sofyan tadi. Nah, dari wawasan tadi saya merasa senang karena saya merasa mendapat pelajaran baru tentang wirausaha yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya merasa bahagia karena Pak Sofyan menjelaskannya dengan sangat-sangat bersemangat. Nah, dari sana saya ikut bersemangat untuk mempelajari wirausaha juga. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang wawasan wirausahaan. Tadi Pak Sofyan memberi pembelajaran tentang wawasan wirausahaan atau wirausaha yang termasuk bisa menjadi wawasan wirausaha dalam bidang pekerjaan adalah pengusaha sukses atau lain sebagainya. Contohnya menjual makanan atau minuman di depan rumah atau mengadakan bazar di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rafal. Saya ingin menjadi pengusaha dan menjadi bos dan menjadi pengusaha penjual tas sekolah dan tas lempang dan sebagainya. Terima kasih. Sekian, terima kasih.